ke pembelajaran ya, melanjutkan pertemuan yang terakhir kemarin. Pak Rahmat sempat membahas sedikit tentang kerjasama ASEAN, ya, kerjasama negara-negara di ASEAN, sudah tentang politik, keamanan, kemudian bidang pendidikan, ya, kemudian sosial budaya, dan ada lagi yaitu bidang ekonomi, kerjasama negara-negara di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, ditunjukkan di buku temamu itu ada ya. Salah satu bacaan, tidak usah Pak Rahmat baca semua karena panjang, yaitu judulnya bacaan yang berjudul Pengrajin Garut yang Menembus Dunia. Jadi di cerita ini itu ada pengrajin atau wirausahawan ya, yang namanya Mang Samad ya, panggilannya Mang Samad ya. Dia itu usahanya yaitu membuat sandal dari kulit ya, dijajakan atau dijual ya, dulu berkeliling ya dari desa-desa ya, dari desa ke desa. Nah, kemudian juga kadang dia seminggu sekali pergi ke Jakarta. Nah, lama-kelamaan ya, Mang Samad ini usahanya berkembang hingga sampai dia punya yang namanya toko sendiri. Ya, ini tokonya, toko Mang Samad sandal kulit Garut. Nah, hingga yang namanya produknya Mang Samad ini ya, sandal buatannya ini menembus mancanegara atau bisa sampai ke luar negeri. Karena apa? Mang Samad terus berusaha berkreasi ya, kemudian juga memasarkannya ya dalam bentuk brosur ya, seperti yang kemarin kamu buat itu kan juga yang namanya reklame, itu juga bisa untuk memasarkan atau menawarkan suatu barang. Ya. Hingga akhirnya apa? Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Kamu ya bisa menjual yang namanya produkmu atau barang ciptaanmu ke luar negeri, itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara ya di ASEAN. Yuk, mulai, jangan ada yang nyeret-nyeret. Nah, apa saja ya kira-kira kerjasama negara-negara di ASEAN dalam bidang ekonomi selain contoh sedikit tadi tentang usaha dari Mang Samad. Ini ya kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi berarti apa? Mempromosikan barangnya. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan. Ya, perdagangan berarti apa? Barang-barang. Kita bisa melakukan promosi barang-barang. Kemudian ada pariwisata. Kita bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Tempat pariwisata di Indonesia yang terkenal ya, misalnya Bali. Bali itu hampir di seluruh dunia kenal yang namanya Bali. Bahkan kalau kamu pernah tanya ke bule-bule yang ada di Bali, mereka tahu Bali, tapi tidak tahu yang namanya Indonesia. Nah, aneh ya, padahal Bali itu kan bagian dari Indonesia. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Banyak ditemukan orang-orang luar negeri yang tahu tentang Bali, tapi tidak tahu tentang Indonesia. Kemudian juga bisa sebagai promosi investasi. Ya, jadi kita bisa mengajak misalnya orang-orang dari luar negeri untuk berinvestasi dengan usaha kamu. Itu. Pembukaan promosi ASEAN, pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Ya, ini baru satu. Ada lagi. Ya, yang berikutnya yaitu kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan. Ya, beberapa negara di ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Ya. Sampai sekarang ini, negara-negara tersebut konsisten dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Ya.
Misalnya ketika salah satu negara sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap mensuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Kemudian beberapa negara anggota ASEAN yang telah mempersiapkan diri menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, ya, karena punya wilayah yang luas, ya. Kemudian Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, ya, bekerja sama dalam penyediaan makanan, cadangan pangan. Jadi jika terjadi suatu situasi darurat bisa saling membantu. Contohnya, ya, misalnya dulu pernah terjadi tsunami di Indonesia, tsunami Aceh 2004, ya. Itu semua negara berbondong-bondong datang ke Indonesia, ya. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan, baik bantuan berupa tadi misalnya cadangan, bisa berupa bantuan berupa pangan, ya, maupun berupa tenaga, membantu membersihkan, ya. Mungkin kamu waktu itu belum lahir, ya, tapi Pak Alamat waktu itu sudah SD kelas 4 atau kelas 5 itu, ya. Jadi ditampilkan di televisi. Jadi banyak sekali orang-orang atau orang-orang asing, ya, yang ikut membantu evakuasi korban, membersihkan daerah bencana seperti itu, membantu dalam mengirim bahan makanan. Nah, itu adalah bentuk kerjasamanya. Kemudian yang berikutnya yaitu penyelenggaraan proyek industri. Misalnya, ya, salah satunya ada di Aceh, ya, Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, ya, tepatnya, ya, di Indonesia, ya, tepatnya di Aceh. Kemudian ada ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia, ya. Kemudian ada ASEAN Chopper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin, ya, di negara Singapura. Kenapa kok di Singapura, Pak? Karena di Singapura itu yang salah satu yang paling maju itu teknologi kesehatannya atau bidang kesehatannya di sana sangat maju. Makanya kalau kamu melihat informasi-informasi di televisi biasanya kalau orang-orang penting, ya, misalnya contoh, ya, Ibu Ani Yudhoyono, istri dari mantan presiden, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ya, dulu ketika sakit, ya, beliau itu sempat dirawat di Singapura. Kenapa? Karena di sana adalah salah satunya adalah bidang kesehatan yang paling maju. Kemudian yang berikutnya ada Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Ya, itu adalah penyelenggaraan proyek industri, kerjasama dalam bidang industri. Kemudian ada kawasan perdagangan bebas. Ya, kawasan perdagangan bebas ASEAN yang biasa disebut dengan AFTA, ya, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor-sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Jadi semuanya ikut. Keberadaan AFTA guna meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Dengan adanya, ya, tadi pihak asing, ya, berinvestasi di Indonesia itu akan menambah bisa membangun industri di Indonesia. Mereka membangun perusahaan misalnya di Indonesia, mereka harus membayar pajak. Pajak digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun Indonesia. Misalnya membangun jalan, membangun gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian Asia Tenggara. Nah,
itu tadi ya sudah semua berarti tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Ya, seperti itu kerjasamanya. Ya, Jangan lupa nanti itu kamu catat di bukumu, ya. Ya, Ya, kita lanjutkan. Ya. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Sebelumnya sudah pernah Pak Rahmat bacakan ya, walaupun tidak lengkap sebenarnya tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu. Ya, tuh lihat ya ada gambar bahan bakar, ya, pembangkit listrik, penaik tegangan, saluran transmisi, saluran distribusi, hingga pelanggan listrik. Pelanggan listrik itu berarti rumah kamu. Jadi sebelumnya kamu harus tahu dulu sumbernya itu dari mana. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, ya, seperti air sungai, panas bumi, aliran angin, dan lain sebagainya. Bisa apa? Minyak bumi, ya, batu bara itu juga salah satu penghasil listrik. Bahkan yang paling banyak itu digunakan adalah batu bara. Ya. Kemudian setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTEP. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan, ya, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menengah menjadi sekitar 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali ke tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Ya, kenapa kalau diturunkan agar apa? Tidak berbahaya ketika sampai ke rumahmu. Kalau terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan konslet. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, akhirnya energi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah warga. Ya, ini adalah alur dari yang namanya listrik sampai ke rumahmu. Ya. Bicara tentang energi listrik atau listrik, ya, ada salah satu tokoh, ya, ini yang bernama Nikola Tesla, yang Pak Rahmat sudah pernah menyebutkan di tema 3 kemarin. Ya. Tesla ini ya juga merupakan orang yang membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Ya. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah seorang penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan yang namanya Thomas Alva Edison. Siapa itu? Masih ingat penemu apa? Thomas Alva Edison? penemu arus listrik, lampu pijar. Lampu pijar, betul sekali. Dan berhasil merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday, masih ingat siapa? Penemu arus tanah. Penemu arus listrik. Ya, setelah Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang, ya. Nikola Tesla ini juga menemukan banyak sekali penemuan ya, yang bahkan sudah dipatenkan. Nah, salah satu temuan yang mungkin populer ya dulu itu dia menemukan yang namanya lampu tanpa kabel. Jadi lampu bisa menyala tanpa disambungkan ke kabel, tanpa dicolok, dipegang di tangannya lampu bisa menyala. Ya. Kemudian yang berikutnya yang bahkan berkembang sampai sekarang itu ada yang namanya mobil yang menggunakan nama Tesla. Ya, ini mobil yang ada di pojok kanan itu adalah mobil dengan yang diberi nama Tesla Car atau mobil Tesla, memanfaatkan energi listrik, tidak menggunakan lagi yang namanya bensin
solar ya tidak pakai, memanfaatkan energi listrik, dicas dari mobilnya kayak HP. Nah, mobil itu juga salah satu punya kelebihan yang banyak, yaitu punya sistem otomatis. Contohnya ya pintunya bisa menutup otomatis, bisa membuka otomatis, ketika orangnya mendekat tempel ke tangannya tik membuka. Enggak ada gagang pintunya, lihat itu, enggak ada sama sekali. Ya. Kemudian bisa juga jalan sendiri. Kayak pesawat ada yang namanya autopilot, jadi pesawatnya melaku dewi. Jadi pilotnya misalnya pengen minum kopi, bisa minum kopi, tidak harus megang setir terus. Sama ini juga punya sistem seperti itu. Walaupun ya sampai sekarang masih terus dikembangkan karena masih kurang aman. Jadi anak langit kan sepi ya, kalau di jalan kan ramai. Jadi masih terus dikembangkan sistem otomatis jalannya itu. Ya, ini ada Nikola Tesla yang penemu yang banyak memanfaatkan tentang energi listrik. Nah, cermati gambar berikut dengan teliti. Ya, itu ada gambar 4 ruangan. Ada gambar 4 ruangan. Kira-kira dari 4 ruangan tersebut mana yang paling boros listrik coba? Dari 4 ruangan tersebut, mana yang paling boros listrik? Nomor 4. Video. Ya. 4 kira-kira. Kenapa kau nomor 4? Boros. Banyak menggunakan listrik. Iya, di situ ya. Nyalain. Di ruangan dengan nomor 4 tersebut banyak ditemukan alat yang memanfaatkan energi listrik dan itu dinyalakan. Nah, contohnya di ruangan nomor 4 itu ada yang namanya televisi, kipas angin, radio, dan lampu. Radio. Nah, di dapur ya itu gambar di dapur itu ada gambar ibu masak memanfaatkan lampu. Kemudian ya, ada juga di nomor 2 itu ya memanfaatkan ya digunakan juga lampu. Ya. Nah, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini kira-kira? Banyak ya. Peran energi listrik di era globalisasi saat ini sangat banyak sekali. Tanpa adanya listrik ya, dulu pernah bilang kegiatan di malam hari akan terhenti. Nah, kegiatan distribusi misalnya mengirim barang pada malam hari, kalau tidak ada lampu jalan bagaimana kira-kira? Bisa tidak berjalan? Ya tidak bisa, susah. Ya, karena jalan akan gelap. Belajar juga sama, kalau tidak ada yang namanya listrik, ya malam kamu tidak bisa belajar. Seperti itu ya. Belajar pun bahkan sekarang tidak hanya mengandalkan buku. Dari HP ini kamu juga bisa belajar. Ada yang namanya e-book, ya kamu bisa belajar di mana saja. Jadi tidak ada alasan belajarnya susah sekarang. Itu tidak ada alasan lagi. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Apa yang berani jawab? Kipas angin. Itu? Kipas angin. Tidak. Apa menurutmu dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang mencoret-coret ya Allah minta tolong. Silakan keluar, tidak apa-apa. Keluar. Apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ya misalnya ya kalau misalnya kamu menggunakan listrik secara berlebihan, ya pasti biaya yang harus dikeluarkan sekolah juga lebih tinggi, lebih besar. Banyak. Kenapa kalau kamu pagi hari di sekolahan ya pasti disuruh Bapak Ibu guru matikan lampu iso. Ya, kenapa? Karena untuk menghemat energi listrik. Nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, kenapa? Ya sama seperti tadi. Semakin kamu sering menggunakan listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan. Nah, Pak, listrik kan gratis, Pak. Kan memanfaatkan energi matahari, ya toh tadi. Memanfaatkan air kan gratis, Pak. Ini kalau pirang-pirang ya, Pak. Ya. Tapi ternyata teknologi yang seperti itu masih dikembangkan. Jadi tidak murah. Membuat panel surya itu mahal. Ya. Makanya sampai sekarang
membuat energi listrik atau menciptakan energi listrik itu masih banyak memanfaatkan sumber daya alam yang belum bisa diperbarui. Contohnya seperti batu bara. Ya, untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan mesinnya itu nanti yang menghasilkan listrik. Nah, kemudian minyak bumi. Ya, itu masih digunakan bahan-bahan seperti itu. Jadi jika kamu menggunakan secara berlebihan, otomatis nanti bahan-bahan seperti itu akan lebih cepat habis. Padahal yang namanya batu bara, minyak bumi itu butuh ribuan ya tahun untuk bisa Untuk bisa jadi lagi, untuk bisa dibuat kembali. Bahkan ya diperkirakan tahun 2050, wah masih lama sekali ya. Itu yang namanya batu bara itu, minyak bumi itu diperkirakan akan habis. Kalau kamu menggunakannya masih terus seperti ini, jor-joran, bunyi, malam-malam ya, kipas dinyalakan terus 8 jam. Televisi ditonton, tidak ditonton dinyalakan. Lampu pagi hari dinyalakan. Lah, itu boros energi. Makanya zaman dulu yang namanya pemerintah atau PLN ya, PLN itu membuat program yang namanya 1722. Apa itu Pak 1722? Perintah untuk menghemat listrik pada sekitar jam 17 jam 5 sampai jam 10 malam. Agar penggunaan listrik berkurang, tidak terlalu boros. Seperti itu. Nah, lihat. Mengapa bisa terjadi mati lampu? Ya, pasti kamu juga pernah mengalami yang namanya mati lampu. Bahkan mungkin pernah mengeluh mati lampu terus. Ya, mati lampunya sering banget. Ya. Kok terjadi yang namanya mati lampu ya? Itu lihat ada gambar-gambarnya. Listrik ya, kehidupan dalam keseharian yang tidak disesuaikan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut mati lampu, padahal yang mati listriknya, bukan cuma lampunya ya. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut? PLN atau perusahaan listrik negara ya, sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan, sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkitan, transmisi, distribusi energi listrik. Nah, sama ya, kamu juga tidak suka, apalagi misalnya ada pengusaha-pengusaha itu kalau yang namanya mati listrik pasti tidak suka. Kenapa? Kalau misalnya contoh misalnya di supermarket. Bayangkan kalau terjadi mati listrik sampai 1 hari penuh. Yang terjadi apa? Rugi besar mereka. Nah, barang-barang yang harusnya masuk kulkas atau masuk pendingin nanti bisa membusuk. Seperti itu. Faktor-faktor mati lampu antara lain yaitu ketidaksiapan pembangkit. Nah, adanya gangguan transmisi atau gangguan distribusi listrik. Berikutnya, faktor yang berpengaruh dari luar, faktor dari luar dan juga dari dalam. Yang pertama, gangguan alam seperti petir. Nah, makanya ketika terjadi hujan kadang mati listrik. Atau misalnya kok hujannya sangat deras, biasanya dari pusat sengaja mematikan biar kalau kesambar tidak ada konsleting. Kemudian pohon, misalnya pohon yang rubuh, pohon yang jatuh yang mengenai kabel, lah itu kadang juga bisa merusak. Kemudian hewan yang menyentuh jaringan. Nah, hewan misalnya burung ya kadang ya atau berdiri di atas kabel. Kemudian galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Jadi di dalam tanah ya itu juga ada yang namanya kabel-kabel. Ya, yang sengaja memang ditaruh atau dimasukkan ke dalam tanah. Kalau kamu pernah main ke Kota Lama, ya zaman dulu Kota Lama itu di atasnya itu penuh dengan yang namanya kabel. Tapi sekarang sudah jarang ya, sudah dirapikan, ditaruh di mana? Kabelnya ditaruh di dalam tanah, dipindah ke dalam tanah. Sedangkan faktor dalam terjadi gangguan. Nah, faktor dalam ya, faktor dari dalam yang menyebabkan mati listrik yaitu adanya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang
pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna terjadinya mati lampu ya. Mari bersama-sama kita menjaga keberadaan listrik di tengah kita ya. Kalau zaman dulu main yang namanya layangan, kamu tahu mainan layangan enggak? Ya, zaman sering terjadi yang namanya main layangan enggak sengaja kabel lah, itu kadang juga bisa menyebabkan konsleting listrik, putus kabel listrik, terbakar bahkan kadang bisa. Nah, ya. Untuk mencegahnya ya kamu bisa memilih tempat tuh ya. Misalnya kalau layangan cari tempat yang jarang kabel listrik di lapangan misalnya. Nah, di tempat terbuka. Jangan di tempat-tempat kok di perumahan kok kamu layangan gampang nyangkut yang namanya kabel. Itu bisa ya. Cukup untuk hari ini ya. Silakan tugas-tugas ini melengkapi catatan kamu itu ya. Dilengkapi lagi catatan kemudian tambah juga catat tentang tadi apa yang mempengaruhi